pagi, mari kita syukuri dan rayakan hari baru ini, yaitu Jumat 14 April 2023. Dengan mengawalinya, dengan hari yang baru ini, mari kita berdoa supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu ya Allah, yang terus memberkati kami, yang akan terus juga menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dan kami sambut semua berkat-berkat-Mu. Tentu seluruh kehidupan kami juga Tuhan berkatilah. Bantu kami Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Namun sebelumnya kami datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh hidup kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau buka hati dan pikiran kami. Kau beri kami hikmat-Mu untuk memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian pada hari ini tertulis dari kitab Kolose 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang memuliakan Allah. Ada satu cerita, ada seorang penjual kuda yang menawarkan salah satu kuda spesialnya kepada seseorang. Kuda ini sangat spesial. Dia sudah saya latih, Pak. Dia jadi kuda orang Kristen. Kuda Kristen? Ya, tanya si bapak pembeli. Iya, dia kalau kita naikin dan mau jalan tinggal bilang puji Tuhan. Jalan deh si kuda. Semakin tertarik, bapak tadi bertanya, nah terus kalau mau berhenti bagaimana caranya? Dengan antusias sang penjual pun menjawab, itu hanya kita ucapkan haleluya. Kuda ini juga sudah mengerti, kalau mendengar kata haleluya dia pasti berhenti. Karena tertarik memiliki kuda Kristen ini, orang itu pun membelinya. Menuju perjalanan pulang, dia dengan bangganya menaiki kuda spesial miliknya itu. Berkali-kali dia coba, puji Tuhan, haleluya. Maka kuda itu pun menurut untuk maju dan berhenti. Nah, di tengah perjalanan orang ini tidak menyadari bahwa di depan sana ada sebuah jurang. Keasikan naik kuda, dia terus saja bilang, puji Tuhan, yang artinya maju terus kuda. Sampai tiba-tiba kuda itu tepat beberapa langkah lagi masuk ke jurang. Sedikit panik. Ada jurang, stop. Iya stop. Kodenya haleluya, biar bisa berhenti. Ini si kuda, dia lupa. Maka dia lupa berhenti untuk berkata haleluya. Tepat di depan jurang. Nyaris saja, untung saja saya ingat kodenya. Biar kuda ini bisa berhenti. Dia ingat haleluya. Kemudian dengan hati bersyukur si bapak itu pun berkata, puji Tuhan, saya masih ingat kode berhentinya. Mendengar kata puji Tuhan, kuda itu pun maju dan masuk jurang bersama tuan barunya itu. Menurut Bapak dan Ibu, hidup yang memuliakan Tuhan itu seperti apa sih? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia baru, umat yang telah dikasihi dan diampuni harus mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Dalam kehidupan persekutuan, umat Allah diajak untuk saling mengasihi, karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dengan kedamaian dari Yesus, kita diajak untuk bersyukur, saling mengajar dan menegur. Di akhir perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita katakan itu hanya untuk Tuhan. Permasalahannya, hidup kita ini sulit. Di tengah kesulitan hidup ini, tidak jarang seseorang jadi ikut-ikutan sulit juga untuk hidup memuliakan Tuhan. Lama menunggu kerja tak datang-datang, disakiti oleh seseorang,
sedang menikmati pekerjaan, tiba-tiba di PHK, anak kabur dari rumah, dan lain-lain. Hikmat adalah melihat segala sesuatu datang dari sudut pandang Allah. Pujian adalah reaksi alamiah terhadap sudut pandang itu. Itu adalah tipikal ekspresi dari keyakinan yang penuh sukacita dan ucapan syukur penuh kemenangan atas apa yang telah Allah lakukan, sedang lakukan, dan yang akan terus Allah lakukan bagi kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami atas segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan dalam hidup kami. Hendaknya itu berfokus kepada Tuhan. Apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Walau terkadang tidak mudah bagi kami, tidak gampang bagi kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Terkadang kami tergoda dan terjatuh. Kasihanilah kami Tuhan. Berilah kami kekuatan agar kami selalu kuat untuk melakukan kehendak-Mu itu. Selalu melakukan apa yang Kau inginkan melalui firman yang kami dengarkan. Sehingga Engkau satu-satunya yang selalu kami muliakan melalui seluruh kehidupan dan aktivitas kami. Satu hari ini pun kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, kendalikan hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melawat seluruh jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu juga. Kau tolong mereka, Kau tuntun. Beri jalan bagi mereka Tuhan di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, bahkan di dalam keputusasaan saat ini Tuhanlah melawat, Tuhan menolong, memberi kekuatan. Agar mereka terus mendapat kekuatan pertolongan dari Tuhan. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.